Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Baik, adik-adik yang solih dan solihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, solatan wasalaman ala rasulillah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku yang solih dan solihah, di bulan Rajab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan puasa Ramadan. Anak-anakku yang solih dan solihah, suatu hari ketika di zaman jahiliyah, Amul Husni, waktu itu Rasulullah mengalami kesedihan. Maka waktu itu disebut atau dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa? Ternyata di tahun itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami rasa sedih yang sangat dalam. Kira-kira kenapa Rasulullah merasa sedih? Ternyata anak-anakku semuanya, ada beberapa hal yang membuat Rasulullah sedih. 11 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, tapi hanya 300 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tahun itu pula pamannya Abu Thalib, penjaga sekaligus pamannya saat itu, meninggal dunia. Di tahun itu pula istrinya tercinta yang berjuang berdakwah bersama dari ketika Rasulullah menerima risalah kenabian, berjuang dengan dirinya dan berjuang dengan hartanya, Siti Khadijah, istri Rasulullah tercinta, meninggal dunia di tahun itu. Anak-anakku yang solih dan solihah, ternyata Allah Maha Tahu. Suatu malam ketika Rasulullah sedang tidur di rumah saudaranya, yaitu Ummu Hani, malam itu pula terdengar suara. Ada sinar yang sangat terang, dan sinar itu menghampiri Rasulullah. Rasulullah terbangun, kemudian melihat malaikat Jibril datang bersama para malaikat lainnya yang ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di malam itu pula Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril untuk ke Masjidil Haram. Dan di samping Masjidil Haram, di dekat sumur Zam-Zam,
baginda Rasulullah dibelah dadanya. Kemudian dibersihkan untuk yang kedua kalinya. Dimasukkan hikmah kebaikan di dalam dada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikembalikan. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan tentang tujuannya, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutus malam itu untuk mengajak baginda Rasulullah bersama melakukan perjalanan. Maka di sini Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan oleh Allah. Datanglah hewan tunggangan. Seekor hewan yang kata baginda Nabi, hewannya tidak lebih kecil dari keledai, tapi tidak lebih besar dari kuda. Hewan itu bernama buruk. Kak, ada buruk sekarang. Di mana? Iya kak, itu ada buruk di pesawat terbang. Ya, itu bisa saja nama buruk terinspirasi dari hewan tunggangan Rasulullah ini, yaitu buruk. Buruk mempunyai kecepatan cahaya kurang lebih 300.000 km per jam. Cepat sekali. Adik-adik yang solih dan solihah, malam itu pula berangkatlah baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram. Berangkat menuju kemana? Tujuan pertama adalah Masjidil Aqsa. Akan tetapi ternyata tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Rasulullah diampirkan ke beberapa tempat. Tempat apa saja dalam peristiwa ini? Yaitu perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang biasa kita sebut Isra. Dalam perjalanan malam itu, setelah dari Masjidil Haram, Rasulullah bersama tunggangannya yaitu buruk cepat sekali sampai kota Thaibah. Di kota Thaibah kemudian baginda Rasulullah menuju ke kota Madyan. Ini juga kota yang dulu dijadikan tempat dakwah para rasul. Yang pertama ke Thaibah, yang kedua mampir ke Madyan, yang ketiga Bukit Tursina. Bukit Tursina. Bukit Tursina adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu apa? Baitul Lahmi adalah tempat lahir para nabi. Dan sampailah Rasulullah ke Masjidil Aqsa di kota Yerusalem, Palestina. Di kota ini, di Masjidil Aqsa ini, 19 nabi dan rasul dilahirkan di sana, berdakwah di sana, menjadikan pusat dakwahnya atau base campnya di Masjidil Aqsa. Kemudian yang 9 nabi dan rasul yang tidak lahir di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan mereka di Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat mengimani para roh-roh nabi dan rasul. Rasulullah
biasa dipanggil Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena apa? Karena ini Rasulullah mengimani para roh-roh nabi dan rasul yang terdahulu di Masjidil Aqsa. Anak-anakku yang solih dan solihah, ternyata sampai Masjidil Aqsa yang kita sebut perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Isra. Kemudian Allah memperjalankan baginda Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sebelum sampai Sidratul Muntaha, Rasulullah ternyata menemui beberapa orang istimewa. Ada 7 langit, dan di setiap langit itu ada orang istimewa yang akan ditemui oleh Rasulullah. Tapi anak-anakku yang solih dan solihah, tatkala baginda Rasulullah mau naik dalam perjalanan itu, terdengar sesuara. Itu dia Muhammad. Aku akan balas dendam atas bos kami, yaitu iblis. Maka aku bawakan api yang menyala-nyala. Benar anak-anakku yang solih dan solihah, ketika baginda Rasulullah mulai naik, ada jin, yaitu jin Ifrit, yang membawa api yang menyala sangat besar sekali. Rasakan ini Muhammad. Dengan api itu, jin Ifrit ingin melukai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian minta izin kepada malaikat Jibril untuk membacakan ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Sampai akhir, hingga menyebabkan api dari jin Ifrit padam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan jin Ifrit yang ingin melukai Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan sampai ke 7 orang istimewa. Kita lihat siapakah mereka. Kak Amir punya lagu yang memudahkan kita untuk menghafal 7 orang istimewa ini. Yuk kita saksikan bersama-sama. Di langit pertama ada Nabi Adam. Di langit kedua ada Nabi Isa. Di langit ketiga ada Nabi Yusuf. Di langit keempat ada Nabi Idris. Di langit kelima ada Nabi Harun. Di langit keenam ada Nabi Musa. Di langit ketujuh Nabi Ibrahim. Yang terakhir Sidratul Muntaha. Ya, itulah dia orang-orang istimewa yang ditemui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Rasulullah kemudian naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah memberi perintah sholat sebagaimana yang kita laksanakan. Tapi anak-anak sekalian, Allah pertama kali memberikan perintah sholat tidak 5 kali, tetapi 50 kali dalam sehari. Maka ketika Rasulullah menerima perintah itu dan turun dari Sidratul Muntaha, ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memberikan saran, ya Rasulullah, mintalah keringanan kepada Allah.
Karena 50 kali dalam sehari berat untuk umatmu nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala bijak. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, maha menyayangi hambanya. Dan alhamdulillah, kemudian Allah memerintahkan kita sholat hanya 5 kali dalam sehari. Itu dia anak-anakku sekalian, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah sholat yang diturunkan kemudian disampaikan kepada umatnya. Ada yang meyakini dan mempercayai langsung, karena dalam waktu semalam Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dan ada dari umatnya yang kemudian tidak percaya dan murtad. Alhamdulillah kita semuanya masih di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat 5 waktu dengan semangat. Anak-anakku yang solih dan solihah, sampai di sini kisah Isra Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.